Shalom, selamat pagi. Kasih karunia dari Kristus Yesus dan Allah Bapa kita semuanya yang memelihara tubuh jiwa roh itu akan terus-menerus memayungi hidup kita. Sampai akhirnya kita menjadi orang yang sangat kuat menghadapi masalah-masalah yang sangat berat sekalipun. Sebab kasih karunia dari Kristus Yesus Tuhan kita sangat cukup memberi kekuatan dan memampukan kita untuk menghadapi masalah itu. Kemarin kita bicara tentang nothing. Kita bicara bagaimana kita menjadi pribadi yang nol besar dan tidak menghasilkan apa-apa ketika segala perencanaan-perencanaan kita, ketika segala kemampuan kita dan pengalaman-pengalaman kita tidak terhubung dari Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan bicara tentang menjadi pengikut Kristus yang sejati. Kita masih berada di dalam Yohanes pasal yang ke-21 ayat 1 sampai 14. Hari ini kita akan mendiagnosa apakah diri kita adalah seorang yang disebut pengikut Kristus yang sejati atau kita adalah seorang pengikut Kristus yang abal-abal. Apakah kita adalah seorang pengikut Kristus Yesus yang murni atau kita adalah pengikut Kristus yang palsu? Mari kita akan mendiagnosa bersama-sama berkaitan dengan kepengikutan kita kepada Kristus Yesus. Untuk mendiagnosa ini bukan berarti bahwa kita akan menghakimi orang lain, tidak. Tetapi kita akan meneliti diri kita sejauh mana kepengikutan kita kepada Kristus Yesus. Sejauh mana sebenarnya kualitas kita kalau kita berbicara tentang kepengikutan Kristus Yesus. Mari kita akan belajar bersama-sama di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-21 mulai ayat yang pertama sampai 14. Kita akan berusaha mendiagnosa sejatinya kepengikutan kita kepada Kristus. Pengikut Kristus yang sejati yang pertama ditandai adalah kepekaan dia untuk melakukan kebenaran firman Tuhan yang diperintahkan kepadanya. Petrus dan beberapa teman-temannya mereka menangkap ikan tapi mereka tidak mendapatkan. Dan ketika mereka sampai ke darat, dia melihat seseorang dan dia minta sesuatu kepada mereka. Adakah ikan? Dan mereka berkata, saya tidak memiliki ikan. Dan laki-laki itu kemudian berkata kepada mereka, naiklah kamu lagi ke laut dan setelah itu tebarkanlah jalamu di sebelah kanan. Dan para murid Yesus itu, Petrus dan teman-temannya, mereka melaut lagi dan pergi ke tengah dan mereka menebarkan jala. Dan apa yang terjadi? Dan sungguh ketika mereka mendengar dan mereka melakukan perintah yang diperintahkan oleh orang itu adalah Yesus. Apa yang terjadi? Ketika mereka melakukan tepat seperti yang diperintahkan oleh Yesus, yaitu menebarkan jala di sebelah kanan, mereka mendapatkan hasil yang luar biasa. Ada dua kesuksesan yang mungkin seringkali salah dimengerti di sini. Kesuksesan dalam sudut pandang dunia hanya melihat sebuah tekanan yang secara fokus adalah mereka berfokus kepada ikan yang mereka dapat. Ikan yang jumlahnya 145 yang banyak dan besar-besar yang membuat jalannya sampai terkoyak. Itu adalah prinsip keberhasilan secara duniawi. Itu adalah prinsip keberhasilan yang diukur berdasarkan berapa banyak yang engkau dapat. Tapi dalam kepengikutan Kristus Yesus tidak demikian kalau kita bicara tentang keberhasilan atau kesuksesan. Kesuksesan kita itu diukur adalah sampai sejauh mana kita peka mendengar perintah Tuhan dan melakukannya tepat seperti yang diperintahkan oleh firman Tuhan itu. Ketika kita menjadi orang yang melakukan dengan taat tanpa kompromi, tanpa banyak alasan, tanpa membela diri, dan kita lakukan dengan tepat, maka itu sebenarnya adalah keberhasilan. Jadi pengikut Kristus yang sejati adalah pengikut Kristus yang selalu melakukan apa yang diinginkan oleh Tuhan, yang selalu melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan, yang selalu dengan peka, dengan segera melakukan akan yang diperintahkan Tuhan tepat seperti yang minta. Itulah artinya sebuah keberhasilan. Dalam konsep kepengikutan Kristus Yesus, ketaatan kita sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Tuhan, itulah keberhasilan. Jadi kepengikutan Kristen yang sejati ditandai dengan ketaatan kita melakukan sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan. Jikalau kita berpikir tentang keberhasilan itu dalam sudut pandang ekonomi, yaitu dapat ikan yang banyak sehingga bisa kita jual, itu disebut keberhasilan. Oh, dalam sudut pandang iman Kristen, kepengikutan Kristus tidak demikian. Orang boleh berhasil mendapatkan ikan yang banyak, tapi belum tentu itu merupakan satu rujukan bahwa orang itu adalah orang yang telah melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Tetapi orang yang melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan, sudah pasti dia akan mendapatkan berkat-berkat dari ketaatannya kepada Tuhan. Ketaatannya kepada Tuhan, keberhasilan para murid sebagai pengikut sejati melakukan perintah Tuhan tepat dan seperti diperintahkan oleh Tuhan, itu yang menghasilkan berkat atau bonus tambahan. Apa itu? Ikan-ikan yang banyak.
Mari kita mendiagnosa apakah kita adalah orang-orang yang taat melakukan kebenaran firman Tuhan seperti yang diperintahkan oleh Tuhan. Jikalau kita adalah orang yang sangat serius dan taat dan segera melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, maka kita adalah murid sejati. Murid sejati dengar peka terhadap perintah Tuhan dan lakukan itu semuanya sesuai dengan apa yang diperintahkan Tuhan, maka itu adalah tandanya bahwa kita adalah pengikut sejati. Nuh adalah seorang yang bisa disebut sebagai pengikut sejati. Nah, keberhasilan Nuh bukan karena dia bisa membuat bahtera. Keberhasilan Nuh adalah karena dia tepat melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan. Bisa saja Nuh membuat sebuah bahtera yang cukup besar, tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan Tuhan. Dari sudut pandang manusia, dia berhasil. Tapi jikalau Nuh membuat bahtera yang besar tetapi tidak sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, maka dia tidak disebut sebagai pengikut Kristus. Jadi, pengikut Kristus yang sejati adalah mereka yang peka mendengar suara Tuhan dan melakukan perintah seperti yang Tuhan inginkan, tepat seperti yang Tuhan inginkan. Itu adalah ciri dari seorang pengikut Kristus yang sejati. Yang kedua, seorang pengikut Kristus yang sejati adalah seseorang yang menyadari bahwa Yesus itu adalah Tuhan atau Tuhan dan dia adalah pribadi budaknya. Ketika Petrus bersama teman-temannya dia mendapatkan ikan yang banyak, dan mereka terkagum-kagum dengan ikan yang mereka dapat. Tetapi Petrus kemudian menjadi sadar bahwa orang yang sedang memerintah kepada dia itu adalah Tuhan. Maka Petrus berseru, "Itu Tuhan." Nah, kalau kita bicara tentang ungkapan kata Tuhan, itu bicara tentang sesuatu yang sangat mendasar. Ketika Paulus berbicara bahwa itu adalah Tuhan, Paulus menyadari bahwa Tuhan atau Tuhan itu adalah bosnya dia, itu adalah pimpinan dia, itu adalah pemilik dia. Dalam koridor bahasa sejatinya, ketika kita bicara tentang Tuhan atau Tuan, berarti dia yang memiliki seseorang. Itu berhubungan dengan kepemilikan seorang terhadap budaknya. Jadi Paulus menyadari bahwa dirinya adalah budak. Dirinya adalah pribadi yang ada di bawah kontrol Tuhan. Yang ada di bawah pimpinan Tuhan, bimbingan Tuhan, kedaulatan Tuhan, dan di bawah penguasaan Tuhan. Jadi seorang pengikut sejati adalah seseorang yang menyadari bahwa dia berada di dalam kepemilikan Tuhan, dikuasai oleh Tuhan, dan hanya ingin memiliki keinginan menyenangkan Tuhan saja. Itulah. Jadi kepengikutan sejati adalah kepengikutan yang selalu ingin menyenangkan hati Tuhan, menyadari kebudakan dia, menyadari Tuhannya adalah Tuhannya itu adalah yang harus dilayani, yang harus disenangkan, dan yang harus dipuaskan. Mari kita mengoreksi diri kita. Ketika Anda bekerja, siapa yang Anda puaskan? Ketika Anda berkeluarga, siapa yang Anda puaskan? Ketika Anda melayani, siapa yang Anda puaskan? Jikalau orientasi segala sesuatu di hidup kita adalah kesenangan dalam diri kita, maka kita sudah kehilangan hakikat kita sebagai pengikut Kristus. Karena pengikut Kristus sejatinya adalah orang-orang yang berusaha menyenangkan Tuhan. Orang-orang yang menyadari bahwa dirinya budak dan dia terintegrasi sebagai orang yang terus-menerus mengabdi kepada Tuhannya. Dia terus-menerus mengabdi kepada Yesus Kristus Tuhannya. Ketika Petrus menyadari bahwa dia budak dan dia harus melayani Tuhan, bukan didasarkan oleh rasa takut, tidak. Ketika Petrus menyadari bahwa dia budak karena dia sudah melihat bagaimana Yesus itu mengangkat nilai dia, harkat martabat dia, mengangkat kemudian masa depan dia, memberi nilai lebih, bahkan Petrus tahu bahwa Yesus sudah mati untuk dia. Jadi ketika kita menjadi pengikut Kristus, kita adalah orang-orang yang sadar diri bahwa Yesus itu adalah Tuhan kita dan kita adalah budak, dan kita terintegrasi untuk kita menjadi orang-orang yang mengabdi kepada Tuhan, melayani Tuhan, bukan karena takut, tapi karena kita mengasihi dia, mengabdi dia. Kenapa? Sebab Yesus telah begitu banyak melakukan karya-karya yang terbaik. Salah satu yang paling terbesar adalah bagaimana dia mati bagi kita. Dia mati bagi kita yang berdosa, dia mati bagi kita yang sama sekali tidak pantas untuk ditebus, karena kita tidak terhitung sebagai orang yang baik, orang yang suci. Tapi Yesus kemudian menebus kita, membayar kita, dan menjadikan dirinya Tuhan yang memiliki kita, yang berdaulat sama kita semuanya. Tapi dia tidak memberikan roh ketakutan kepada kita untuk melayani, tapi dia memberikan kasih yang mendalam kepada kita semuanya, sehingga kita bisa menyadari Yesus itu adalah Tuhan kita, kita budak, dan kita melayani dia dengan penuh cinta kasih. Itu diagnosa yang kedua. Diagnosa yang ketiga, apakah kita itu adalah murid Yesus yang sejati? Maka diagnosa ketiga adalah ketika kita menjadi orang yang sadar diri bahwa kita itu adalah orang yang berdosa. Sama seketika perjumpaan Simon Petrus dan beberapa temannya awal sekali bersama dengan Yesus, ketika mereka ada di sungai Galilea, di
Danau Galilea juga, ketika mereka juga sedang menangkap ikan tidak menghasilkan apapun juga dan mengikuti perintah Tuhan, dan mereka mendapatkan hasil juga ketika mereka menebarkan jala di sebelah kanan. Dan Petrus kemudian berlari kepada Tuhan, dia berkata, larilah engkau, jauhlah engkau, pergilah engkau dari aku yang berdosa. Kepemuritan yang sejati adalah kepemuritan yang sadar. Kepengikutan yang sejati adalah kepengikutan yang sadar bahwa kita ini adalah orang yang berdosa, bergantung mutlak kepada kasih karunia Tuhan, bergantung mutlak kepada Kristus Yesus yang benar-benar bisa menyelamatkan kita. Jadi kita mengikuti Kristus Yesus karena kita akan hidup terus-menerus oleh anugerah Kristus. Kita tidak mau lari dari kasih karunia Kristus Yesus. Kita ingin meraih kasih karunia Kristus Yesus terus-menerus dan hidup di dalam kasih karunia Kristus Yesus dan digerakkan oleh kasih karunia Kristus Yesus. Kenapa? Sebab kita sadar bahwa kita ini orang berdosa, dan memang Kristus sudah menebus akar dosa dari awal yang dikerjakan oleh Adam. Tetapi bukankah setiap hari kita bergumul dengan dosa? Itu sebabnya kita sadar bahwa dosa masih bisa mungkin membuat kita terpleset. Tapi kita sadar bahwa kita membutuhkan kasih karunia dari Kristus Yesus. Jadi kalau kita ingin mendiagnosa kepeminggutan kita yang sejati di dalam Kristus Yesus, itu ditentukan juga apakah kita menyadari bahwa diri kita berdosa, pribadi yang berdosa, yang membutuhkan Yesus secara fungsional setiap hari, kasih karunia-Nya secara fungsional setiap hari, untuk kita setiap hari juga melawan dosa, melawan kelemahan-kelemahan dan keterbatasan kita karena kecenderungan kita untuk kita melawan terhadap kehendak Allah. Jikalau kita menyadari bahwa kita sangat membutuhkan kasih karunia dan kita bergantung sepenuhnya, dan kita harus hidup di dalam kasih karunia dan dihidupin oleh kasih karunia dan menghidupi kasih karunia, maka kita adalah seorang pengikut yang sejati. Yang terakhir, bagaimana kita bisa mendiagnosa diri kita adalah pengikut Yesus? Apakah kita memakan makanan yang disediakan oleh Yesus? Ketika Yesus meminta makanan kepada mereka, mereka tidak punya sama sekali. Dan apa yang dikatakan oleh Yesus? Ya sudah, kamu bertolak lagi ke laut, tebarkan jala sebelah kanan. Dan memang mereka mendapatkan hasil. Dan ketika mereka mendapatkan hasil, mereka turun ke darat. Dan apa yang mereka jumpai? Ternyata Yesus sudah menyediakan roti, juga sudah menyediakan ikan di sana. Dan Yesus memberi makan bukan dari hasil orang-orang atau murid Yesus yang melaut, tapi dari hasil Yesus sendiri yang menyediakan makanan. Yesus sudah membakar arang, di sana ada ikan, di sana ada roti, dan Yesus berkata kepada mereka, makanlah. Murid Yesus adalah murid yang selalu akan lapar akan makanan yang datang dari Kristus, yang selalu haus akan minuman yang datang dari Kristus Yesus. Bukankah Yesus berkata, akulah roti? Itu adalah makanan yang sangat penting dalam hidup kita. Bukankah Yesus juga berkata, akulah air kehidupan, minumlah dari apa yang ada padaku sehingga engkau tidak kehausan. Seorang kepengikut yang sejati adalah mereka yang selalu makan, yang selalu minum dari Kristus Yesus. Dunia hari-hari ini memberikan makanan-makanan di pikiran kita, di perasaan kita, di hidup kita. Satu makanan yang seringkali mencemari kita, sehingga kita menjadi najis, sehingga kita menjadi kotor, sehingga kita menjadi cacat, kita menjadi sakit, kita menjadi rusak di dalam segala sesuatu yang baik. Karena dunia memang bersifat merusak, destruktif. Dunia yang dikuasai oleh kuasa kegelapan memberikan info-info yang seringkali membuat kita menjadi orang-orang yang terkontaminasi dengan kecemaran-kecemaran dari dosa. Tapi kalau kita makan dari makanan Kristus Yesus, roti dari Kristus Yesus, minuman dari Kristus Yesus, maka dipastikan bahwa kita akan sehat secara iman, rohani, hati, perasaan kita semuanya. Maka diagnosa yang keempat adalah, apakah kita selalu rindu makanan-makanan dari Kristus, selalu rindu minuman-minuman dari Kristus? Jikalau kita makan dan minum dari Kristus Yesus, berarti kita memang murid sejati. Seorang murid sejati, dia selalu ingin makan roti dari Kristus, minum dari air kehidupannya Kristus. Kiranya kebenaran firman Tuhan hari ini menyegarkan kita lagi, menempatkan posisi kita lagi kepada Kristus Yesus. Ingat, ketika kita menjadi pengikut Kristus yang sejati, Anda tidak perlu takut. Kenapa? Ketika kita menjadi pengikut Kristus yang sejati, maka lihat, ada satu bonus berkat yang disediakan oleh Tuhan kita. Murid-murid Yesus mendapatkan 145 ikan yang besar-besar, sehingga jalannya sampai tergoyang. Luar biasa. Yang kedua, bukan hanya itu. Bagaimana Yesus memberikan kepada kita semuanya sebuah kekuatan untuk kita bisa mampu untuk berjuang melawan dosa. Dan yang ketiga, bagaimana Yesus Kristus mensuplai kebutuhan-kebutuhan jasmani kita semuanya, juga kebutuhan iman rohani, manusia rohani kita dengan makanan
roti dari Tuhan Yesus sendiri, minuman dari Kristus Yesus sendiri. Luar biasa. Maka jadilah pengikut Kristus yang sejati. Jangan menjadi pengikut Yesus yang abal-abal dan palsu. Kejarlah Yesus, taatilah apa yang dikatakan oleh Kristus Yesus. Jadikanlah Yesus Kristus itu Tuhan kita, dan tempatkanlah makanan-makanan dari Kristus Yesus itu menjadi asupan makanan rohani kita yang sangat spesial, yang nikmat luar biasa. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu, Engkau memberkati kami semuanya. Kami berdoa untuk keluarga-keluarga, saudara-saudara kami sedang menghadapi masalah-masalah pergumulan berat mereka di bisnis mereka. Kami tahu Tuhan ada begitu banyak tekanan-tekanan ekonomi yang dimunculkan gara-gara COVID ini. Semua transaksi jual beli, semua bahan baku yang kami butuhkan dalam proses di pabrik-pabrik kami mungkin terhalang, bahkan kemudian mungkin akan terhenti. Apa yang kami punya mungkin bukan hanya nol lagi tapi minus, tapi kami percaya Tuhan Engkau memberikan kepada kami pencerahan, hikmat-Mu supaya kami dapat mengurai dan kemampuan untuk kami bisa melakukan terobosan-terobosan bersama dengan Engkau. Memberkati juga Tuhan untuk saudara-saudara kami yang sedang mengalami sakit penyakit. Tuhan Engkau jamah, Engkau berikan kekuatan imun yang luar biasa sehingga kami mengalami lawatan keajaiban dan kesembuhan dari Tuhan. Kami berdoa untuk keluarga-keluarga kami, saudara-saudara kami, atau siapapun juga yang tidak kami kenal, mereka yang terjangkit COVID-19. Tuhan memberikan kesembuhan bagi mereka. Jikalau Tuhan mau, Engkau bisa lakukan. Berkati para dokter, berkati para perawat, juga cleaning service di rumah sakit, supaya mereka dilindungi, dijauhkan dari segala penyakit. Berkati juga Tuhan untuk orang-orang dan pakar-pakar virologi, supaya mereka semuanya bisa menemukan antivirus yang bisa melawan virus corona ini, sehingga ada obat-obat yang dimunculkan lagi, diedarkan lagi, dan bisa banyak menyembuhkan orang. Engkau memberkati pemerintahan kami, Engkau memberkati presiden kami, Jokowi, wakil presiden, dan seluruh jajaran kementerian dan aparatur negara yang lain, supaya mereka diberikan hikmat dan takut akan Tuhan, dan kebijakan-kebijakan yang bisa menolong masyarakat Indonesia kami ini, Tuhan. Berkati keluarga-keluarga kami, saudara-saudara kami, rekan-rekan sebangsa tanah air kami yang menghadapi masalah-masalah kekurangan karena makanan, karena mereka tidak memiliki uang. Beri ketabahan, kekuatan. Berkati seluruh bangsa Indonesia untuk bergotong royong, saling menopang, saling membangun, dan saling mensuplai, sehingga kami bisa menjadi orang yang saling memberkati. Berkati gereja kami, berkati dengan hikmat marifat, berkati keuangan, berkati kami ingin sebuah gedung, Tuhan Engkau campur tangan. Berkati keluarga-keluarga kami memiliki pergumulan, campur tangan, Tuhan ada di sana. Terima kasih. Akhirnya kiranya berkat rohani, berkat jasmani menyertai kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Percaya kepada Yesus, selalu tumbuh dalam iman kita yang benar kepada Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya.